Oke teman-teman, hari ini saya update lagi tentang aplikasi Lumbung Dana. Ya, mungkin teman-teman kalau sering ikuti video-video saya, mungkin teman-teman tahu ya untuk aplikasi Lumbung Dana ini. Nah, di sini teman-teman ya, untuk aplikasi Lumbung Dana ini masih belum dibayar sampai sekarang ya. Totalnya sekarang sudah mencapai 59 juta teman-teman nih. Jadi bahkan hampir 60 juta. Ya, kalau teman-teman sering nonton video saya tahu ya, karena aplikasi ini selalu saya update, sampai sekarang selalu saya update. Nah, di sini teman-teman ya langsung saja kita bahas biar teman-teman nggak penasaran seperti apa kalau telat bayar, gagal bayar di aplikasi Lumbung Dana. Oke, kita coba cek bayar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, keterlambatan ini 14 hari untuk untuk pinjaman yang pertama ya. Jadi atau cicilan pertama boleh lah ya, kalian anggap cicilan atau pinjaman boleh. Untuk pembayaran yang pertama 19 juta sekian-sekian. Ya, 14 hari keterlambatan. Sebenarnya untuk pinjaman awal itu 14 juta karena keterlambatan 14 hari mencapai 19 juta sekian-sekian. Nah, kemudian untuk pembayaran yang kedua keterlambatan 10 hari sekarang juga mencapai 19.388.000 sekian-sekian. Untuk pinjaman pokok itu 13.900 sekian-sekian. Jadi keterlambatan 10 hari. Dan untuk pembayaran yang ketiga 19.136.000 sekian-sekian, keterlambat 6 hari. Untuk pinjaman pokok 13 juta. Jadi ini teman-teman, ini sudah plus bunga atau denda. Nah, lumayan besar ya teman-teman, untuk dendanya lumayan besar. Jadi pusing kalau teman-teman main pinjol terus. Oke, untuk 3 cicilan ini teman-teman keterlambatan sudah 2 minggu. Apakah aman bang? Jawabannya aman teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering mengikuti video-video saya, pokoknya aman banget lah. Yang penting teman-teman yang pertama-tama kalian harus kuat mental. Itu yang apa ya? Yang harus teman-teman lakukan. Mental kalian harus kuat gitu loh. Bang, saya nggak kuat mental. Gimana bang? Kalau nggak kuat mental, kalian sering-sering nonton video-video saya. Agar apa bang? Kok disuruh nonton video-video abang? Agar mental kalian kuat. Karena saya sering telepon-telepon DC yang sering neror. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman telat bayar, kalau kalian takut, kalau kalian panik, diteror oleh pihak penagih, kalau kalian takut, memblokir kayak gitu, itu bisa jadi sebar data. Data kalian disebar ke beberapa kontak atau ke sosial media. Seperti itu teman-teman. Karena pinjol di tahun 2025 kalau telat bayar itu biasanya komen di Facebook atau TikTok. Kayak gitu loh teman-teman. Dia bisa menyadap, pinjol itu bisa menyadap. Makanya kalau saya infokan buat teman-teman, jangan takut, jangan panik, hadapi apapun resikonya gitu loh. Semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. Itu DC pinjol seperti itu. Kalau kalian berani gimana bang? Ya dari pihak penagih itu takut teman-teman. Sebenarnya tukang tagih itu takut semua. Tapi karena kalian ada yang lebih takut, ya kalian ditakut-takuti gitu loh. Makanya sering-sering nonton video saya agar teman-teman kuat mental. Gitu ya. Jadi sejauh ini gimana bang untuk aplikasi Lumbung Dana aman? Ini hampir 60 juta. Mungkin ini kalau 1 minggu lagi bisa sampai 60 atau 70-an lah teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini nggak mampu bayar di aplikasi Lumbung Dana, nggak usah takut ya. Biasanya cara penagihannya itu satu hari bisa sampai 20 WA yang masuk, 20 chat. Nomornya beda-beda kayak gitu ya. Itu resiko. Makanya kalian harus kuat mental. Apakah nggak masalah bang kalau kita nggak balas? Nggak masalah sih. Yang penting kalian kalau saran saya nggak usah blokir. Itu aja sih. Ya. Jadi sejauh ini untuk aplikasi Lumbung Dana ini aman. Apakah ada DC lapangannya? Kalau saya nggak pernah sih didatangi DC, nggak pernah teman-teman. Kenapa? Karena saya kalau ada WA dari pihak penagih itu, tim kolektor mau datang hari ini, ya siapkan dana full. Oh, silakan pak, saya tunggu jam berapa bapak? Ya, hari apa? Minta Sherlock? Nggak usah minta Sherlock, sudah ada alamat KTP. Silakan langsung meluncur ke rumah, saya tunggu. Nah kalau kayak gitu kan teman-teman bisa sih lihat video-video saya itu. Sering saya di WA DC mau datang katanya. Ya nggak usah Sherlock pak, ya karena di situ sudah ada alamat saya, silahkan datang ke rumah. Nggak datang gitu loh teman-teman. Jadi seperti itulah resiko telat bayar di pinjaman online, yang pasti itu diteror, disebar data itu yang pasti ya. Kalau masalah DC itu nomor 27 seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Intinya kalau teman-teman telat bayar itu diteror. Nah kalau teman-teman punya aplikasi Lumbung Dana juga, kalian tonton terus video ini ya.
Jangan apa, nanti saya update lagi seperti itu. Misalkan nggak aman, aman, saya update terus ya buat teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.